Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah energi baru terbarukan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu tentang energi baru terbarukan, di mana untuk kelompok kami terdapat 6 anggota. Yang pertama ada Ardianto Ibul Fahma, yang kedua ada Fikri Farezi, yang ketiga Geraldine Novitasari Saragi, yang keempat ada Muhammad Haikal Fabiwansa, lalu ada Muhammad Rafi Manihansa dan saya sendiri yaitu Cindy Alvina. Oke, di sini beberapa topik yang akan kami bahas pada di video kali ini, yaitu yang pertama ada sejarah dari energi baru terbarukan, yang kedua ada definisi dari energi baru terbarukan, yang ketiga ada jenis-jenis dari EBT itu sendiri, dan yang terakhir ada isu-isu terkait dari EBT. Oke, mungkin untuk pembahasan yang pertama itu tentang sejarah energi baru terbarukan yang akan dibawa oleh Fikri Farezi. Untuk Fikri Farezi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Cindy. Di sini sejarah energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Next. Oke, jadi konsep energi terbarukan ini mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi bahan bakar fosil. Next. Nah, jadi di Indonesia adalah salah satu dari 195 negara yang menandatangani kesepakatan Paris, dan salah satu dari 164 negara ditambah Uni Eropa yang meratifikasinya. Dengan komitmen internasional ini, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dari kondisi business as usual di tahun 2030. Dengan usaha sendiri dan lebih jauh 41% dengan bantuan internasional. Komitmen ini mensyaratkan Indonesia untuk konsisten mengembangkan energi terbarukan, utamanya di sektor ketenaga listrikan. Next. Nah, dengan perspektif energi sebagai modal pembangunan, energi terbarukan memiliki peranan penting dalam pendorong sistem ekonomi hijau, berkelanjutan, dan rendah karbon. Pembangunan dengan kesadaran jangka panjang ini telah menjadi tren pembangunan di seluruh dunia, menyikapi semakin naiknya populasi, kebutuhan manusia, dan kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai sejarah dari energi baru terbarukan, dan pembahasan selanjutnya itu tentang definisi dari energi baru terbarukan yang akan dibawa oleh Ardian Ibul Fahma. Untuk Ardian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Cindy. Kita masuk ke definisi energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan atau EBT merupakan energi yang berasal dari sumber daya energi yang berkelanjutan. Energi ini tidak habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Nah, mengapa ada energi ini? Hal ini dikarenakan berkurangnya sumber energi fosil membuat kita mulai berpikir mengenai energi baru yang dapat menggantikan energi yang sudah ada. Selain itu, selain sumber yang berkurang, dampak negatif penggunaan dari energi fosil juga menjadi alasan mengapa kita membutuhkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, energi alternatif yang ramah lingkungan dan tersedia untuk jangka waktu yang lama itu adalah energi baru dan terbarukan. Energi baru terbarukan ini sendiri tidak akan habis karena keberadaannya yang mudah ditemui di alam dalam berbagai bentuk seperti matahari, angin, air, pasang surut air laut, biogas, panas bumi, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi definisi dari energi baru terbarukan, dan untuk topik selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai jenis dari energi baru terbarukan berdasarkan sumber energinya yang akan dibawa oleh Geraldine Novitasari Saragi. Untuk Geraldine, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Cindy. Untuk poin yang ketiga yaitu tadi jenis energi baru dan terbarukan berdasarkan sumber energinya. Next. Untuk yang pertama itu ada panas bumi. Jadi di Indonesia itu memiliki potensi panas bumi Indonesia terbesar sebesar 28,91
GW atau setara dengan 40% dari potensi panas bumi di dunia. Lokasi panas bumi tersebar kurang lebih 285 lokasi di Indonesia. Saat ini yang sudah dimanfaatkan baru berada di 9 wilayah kerja dengan 5 lokasi berada di Pulau Jawa. Next. Kapasitas dari PLTP terbesar berada di wilayah Ciberem, Jabar dengan kapasitas terpasang 0,37 GW. Total kapasitas terpasang di tahun 2011 hanya mencapai 1,21 GW atau sekitar 4,2% dari total potensinya. Berdasarkan kalkulator yang akan datang di tahun 2050 memperkirakan kapasitas terpasang PLTP mencapai 20,24 GW atau 70% dari potensinya. Untuk yang kedua itu ada biomasa. Di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi bioenergi yang sangat melimpah. Potensi produksi biomasa mencapai 146,7 juta ton per tahun. Berdasarkan kalkulator, untuk tahun 2050 diperkirakan kapasitas listrik yang dihasilkan dari sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan mencapai 24,64 GW. Next. Yang ketiga ada berdasarkan sumber tenaga air. Untuk potensi tenaga air di Indonesia itu mencapai 26,32 GW. Dan berdasarkan kalkulator yang memperkirakan di tahun 2050 angka potensi yang digunakan sebesar 75 GW. Untuk poin yang keempat, berdasarkan sumbernya itu ada tenaga dari angin. Wilayah yang ditengarai memiliki kecepatan angin lebih dari 6 meter per sekon, diantaranya adalah ujung Pulau Sumatera, sebagian selatan Pulau Jawa, dan utara Pulau Sulawesi. Potensi energi angin di Indonesia mencapai 61,97 GW. Next. Untuk poin yang kelima, itu adalah tenaga yang berasal dari tenaga surya. Di Indonesia, kapasitas terpasang PLTS pada tahun 2011 adalah 0,00116 GW. Indonesia memiliki durasi lama penyinaran matahari yang cukup lama, antara 4-5 jam. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan mengenai jenis-jenis dari EBT itu sendiri yang dibawa oleh Gigi tadi. Dan selanjutnya topik yang dibahas atau topik yang terakhir yaitu mengenai isu-isu dari terkait energi baru terbarukan yang pertama akan dibawa oleh Muhammad Raffi Manihansa. Untuk Raffi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Mungkin bisa lanjut. Oke, di pertama itu adalah rencana revisi permen dari SDM soal PLTS atap. Jangan sampai APBN dan PLN terbebani. Pada permen di sini, permen SDM nomor 49 tahun 2018 itu tentang penggunaan PLTS pada atap rumah secara komersial oleh konsumen PLN agar anggaran pendapatan dan belanja APBN dan PLN tidak terbebani. Dimaksudkan di sini adalah ketika adanya PLTS yang berada pada atap itu jangan sampai APBN dari PLN ini menjadi beban dari PLTS tersebut karena malfunction atau beberapa hal lainnya. Kemudian adalah BRIN perkuat riset untuk energi baru terbarukan. Berdasarkan isu ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu mendukung penguatan riset energi baru terbarukan yang sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden kita Joko Widodo dalam pidatonya di sidang Majelis Permusyawaratan MPR tentang untuk terus menggenjot perkembangan dari energi terbarukan. Oke, silakan lanjutkan. Oke, untuk isu ketiga dan keempat adalah energi bersih hingga hemat devisa RI konversi motor BBM ke listrik. Ya, seperti kita tahu sudah banyak perkembangan dari kendaraan konvensional sudah mulai ke arah tenaga listrik dengan banyaknya SPKLU juga yang dibangun. Kemudian hasil riset energi terbarukan FTUI mendapat pengakuan internasional. Berarti berdasarkan ini juga kuat sudah Indonesia itu sebagai salah satu negara yang menjadi salah satu pelopor dari energi baru dan terbarukan. Silakan di next. Oke, mungkin untuk selanjutnya mengenai kesimpulan isu-isu terkait energi terbarukan yang akan dibawa oleh
Haikal. Untuk Haikal, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan isu-isu terkait energi terbarukan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu terkait energi terbarukan yang sedang berkembang di Indonesia adalah tentang Permen ESDM yang dinilai masih perlu perbaikan agar tidak berdampak pada APBN dan PLN. Selain itu, terdapat usaha dari pemerintah dan juga lembaga yang terus melakukan riset energi terbarukan, juga permasalahan tarif listrik yang dinilai akan naik pada jenis PLTS atap. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan industri terkait energi terbarukan karena penggunaan energi terbarukan akan berdampak baik bagi lingkungan di Indonesia. Oke, mungkin cukup dari kami untuk materi tentang energi baru terbarukan, di mana tadi terdapat 4 topik yang dibahas, yaitu sejarah, definisi, jenis, dan isu-isu, dan semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.